Kusangka dunia yang dulu kutinggali adalah hal yang terpuruk. Namun apa yang kurasakan saat ini seperti berada di neraka. Sebuah neraka yang telah mereka ciptakan untukku. Kesalahan apa yang telah aku lakukan hingga aku bisa terdampar di tempat semengerikan ini? Itulah sebuah gambaran perasaan yang sedang dialami oleh seorang pemuda yang bernama John Woo, yang diperankan oleh aktor tampan bernama Im Si-won di film Korea yang berjudul Stranger from Hell. Apakah yang sebenarnya telah menimpa pemuda ini? So guys, siapkan kopi, siapkan hati, ini dia ceritanya. Nampak terlihat seorang laki-laki muda sedang menikmati perjalanannya menuju ke sebuah kota besar yang bernama Seoul. Pemuda tampan ini memiliki nama John Woo. John Woo yang merupakan pemuda dari desa ingin merintis karir dengan magang di sebuah perusahaan milik dari temannya. Setibanya dirinya di terminal Seoul, John Woo yang kala itu hendak mengambil tas yang berada di dalam bagasi bus, tiba-tiba seorang laki-laki menabrak dirinya, hingga tas miliknya pun terjatuh. Akibat kejadian tersebut, layar laptop milik John Woo pun menjadi rusak. Mengetahui hal itu, John Woo ingin meminta ganti rugi kepada laki-laki tersebut. Namun sialnya laki-laki itu telah pergi terlalu jauh dari dirinya. Kejadian itu pun memaksa John Woo mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki laptop miliknya. Padahal sebenarnya dirinya hanya memiliki uang pas-pasan untuk biaya hidupnya selama tinggal di Seoul. Setelah pergi ke tempat servis untuk memperbaiki laptop miliknya, ia pun mulai mendatangi rekomendasi penginapan yang berada di Seoul. Namun tak ada satupun yang cocok dengan isi dompet miliknya. Karena John Woo berencana mencari sebuah penginapan murah untuk sementara waktu, sembari dirinya mengumpulkan uang dari gajinya selama bekerja. Dalam merasa letih dan keputusasaan dalam mencari penginapan, John Woo pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah warung makan yang menyediakan promo menu makan murah. Sambil menikmati gimbap miliknya, John Woo pun mulai mencari rekomendasi penginapan murah dari ponsel miliknya. Dan sungguh beruntungnya, dalam jarak tak jauh dari warung tersebut terdapat penginapan dengan harga yang sangat murah. Penginapan itu memiliki nama Eden Goseon, yang artinya penginapan surga. Lantas ia pun bergegas menuju ke alamat tempat penginapan tersebut. Sesampainya di tempat penginapan itu, John Woo merasa ragu dan tak yakin akan tempat tersebut. Selain karena jalannya yang menanjak, tempat penginapan itu pun terlihat seperti tak terurus. John Woo pun memutuskan tak jadi melihat dan kembali mencari tempat lain. Namun sialnya, saat dirinya hendak berputar arah, roda koper miliknya terlepas. Melihat koper miliknya yang telah rusak, serta jalan yang begitu curam, dan rasa letih yang telah dia rasakan, dengan terpaksa John Woo pun memutuskan untuk mencoba melihat penginapan tersebut. Saat berada di dalam penginapan tersebut, John Woo pun bertemu dengan ibu kos pemilik dari penginapan tersebut. Sembari ditemani ibu kos, John Woo pun mulai melihat kamar yang berada di penginapan tersebut. Lalu kemudian John Woo pun mencoba menanyakan kepada ibu kos, mengapa harga sewa di sini bisa begitu sangat murah. Lantas ibu kos pun bercerita bahwa tempat ini tak lama lagi akan dirobohkan, karena akan ada penataan ulang dari pemerintah. Namun John Woo pun tak percaya begitu saja, hingga akhirnya ibu kos pun mengakui bahwa sebenarnya kamar ini dulunya pernah ditinggali oleh seseorang. Namun orang tersebut telah tewas bunuh diri. Tapi ibu kos pun mulai menegaskan bahwa kejadian tersebut tak terjadi di kamar ini. Dengan rasa ragu dan sedikit berpikir, pada akhirnya John Woo pun memutuskan untuk menyewa kamar tersebut. Dan John Woo pun menempati kamar nomor 303. Setelah kunci kamar diberikan oleh ibu kos, John Woo mulai menuju kamar miliknya. Namun ketika hendak membuka pintu kamar, tiba-tiba muncul seorang laki-laki berkacamata menatap tajam ke arah dirinya. Dia adalah Nam-bok, penghuni dari kamar 313. John Woo yang merasa tak suka dengan tatapan pria ini, pada akhirnya membuat dirinya sedikit merasa marah dan membentak pria aneh tersebut. Tapi tak lama berselang, muncullah seorang pria pelontos yang tak kalah aneh dari pria berkacamata tersebut. Dia adalah Dae Jong, penghuni kamar 306. Dengan nada berbicara terbata-bata dan tertawa tak jelas, pria pelontos itu pun memberitahu kepada John Woo bahwa dirinya telah salah kamar.
John Woo yang tak menyadari hal itu merasa sangat terbantu. Setelah sedikit beristirahat, John Woo pun mulai melihat sekeliling ruangan penginapan Eden. Mulai dari tempat mencuci yang kotor hingga kamar mandi yang tak terurus, yang membuat dirinya sedikit merasa tak nyaman dengan tempat tersebut. Pada suatu ketika saat dirinya berada di atap gedung untuk menjemur pakaian, tiba-tiba dirinya disapa oleh ibu kos yang hendak mengambil jemuran miliknya. Lalu ibu kos pun bercerita kepada John Woo agar dirinya tak memasuki ruangan yang berada di lantai 4. Karena ruangan itu adalah bekas kamar untuk wanita yang sedang dalam perbaikan akibat dari kebakaran beberapa waktu yang lalu. John Woo pun mengiyakan permintaan dari ibu kos tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Ketika hendak kembali ke dalam kamar, John Woo yang berjalan melewati kamar 313 yang ditempati nonbok pria berkacamata waktu itu, dirinya dibuat begitu terkejut melihat isi kamar yang penuh dengan foto-foto vulgar. Selain itu, pria tersebut juga memiliki suatu kelainan yang gemar sekali menonton film porno. Setelah John Woo melihat berbagai sifat aneh dari para penghuni penginapan surga, dirinya pun menyempatkan diri menulis di diari miliknya. Di sebuah lorong ruangan yang gelap yang berada di lantai 4, terlihat Dae Jong sedang menemui nombok penghuni kamar 313 yang sudah menunggunya. Lalu mereka berdua pun berjalan menuju ke sebuah kamar. Di dalam kamar tersebut, Nam-bok dan Dae Jong terlihat hendak menyiksa seseorang. Lantas Dae Jong pun berujar, "Paman, apa kau tahu hal yang menarik dari penginapan Eden? Meskipun di sini ada orang yang mati, tak akan pernah ada yang peduli." Seketika Nam-bok pun dengan kejam memukulkan palu tersebut. Di tempat lain yang kala itu, John Woo yang sedang di dalam kamarnya yang berada di lantai 3 tiba-tiba mendengar suara hentakan dari atas kamar miliknya, yang ternyata suara tersebut berasal dari lantai 4. John Woo yang merasa sedikit curiga memutuskan untuk melihat suara apa yang sebenarnya ia dengar. Saat akan membuka pintu ruangan di lantai 4, tanpa diduga Dae Jong tiba-tiba menembakkan pistol mainannya ke arah John Woo, hingga membuat John Woo pun terkejut. Lalu Dae Jong pun menghampiri John Woo dan berkata tak ada orang yang tinggal di sini. John Woo pun berkata bahwa telah mendengar suara dari ruangan ini. Dan seperti biasa dengan disertai tawa misterius khas miliknya, Dae Jong pun berkata mungkin itu hanya sebuah suara hantu. Lalu ia pun pergi meninggalkan John Woo. John Woo yang masih merasa curiga tetap berdiri sambil menatap ke arah pintu tersebut. Tapi tanpa dia sadari, di bawah tangga Dae Jong masih memperhatikan dirinya. Hingga pada akhirnya John Woo pun memutuskan kembali ke dalam kamarnya dengan sedikit perasaan yang masih mengganjal di benaknya. Pada suatu hari, kepolisian mendapatkan sebuah laporan dari salah satu warga yang telah menemukan sebuah kantong plastik berwarna hitam yang berbau sangat busuk. Pihak kepolisian pun mulai mendatangi lokasi dan mulai mengecek apa yang berada di dalam kantong tersebut. Polisi menemukan seekor kucing yang telah mati dengan bekas luka seperti siksaan. Salah satu polisi, wanita yang bernama Junghwa, merasa sedikit curiga tentang kejadian ini karena beberapa bulan yang lalu telah terjadi hal yang sama. Dan tak lama kemudian disusul sebuah kasus pembunuhan. Karena dari pengetahuan yang ia ketahui, biasanya seorang pembunuh atau psikopat tak akan memiliki rasa empati dan belas kasihan terhadap apapun. Dalam berbagai kasus pembunuhan berantai, biasanya sang pelaku selalu memiliki riwayat penyiksaan terhadap seekor binatang. Dan pada akhirnya Junghwa pun berusaha meyakinkan rekannya untuk menyelidiki lebih dalam tentang kasus tersebut. Di suatu malam, setelah beristirahat sejenak dan membersihkan badan, John Woo pun pergi ke dapur untuk memasak mie. Namun dirinya tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan pria tegap yang bernama Hee Jong yang merupakan penghuni kamar 310. Melihat John Woo yang hendak membuat mie, pria itu pun meminta kepada John Woo agar juga memasakkan untuk dirinya. Sambil menunggu mie yang belum matang, Hee Jong pun bercerita kepada John Woo agar dirinya berhati-hati terhadap Nam-bok penghuni kamar 313. Karena selama John Woo berada di dapur, Nam-bok selalu menatap dan mengawasi dirinya. John Woo pun terkejut dengan apa yang telah dikatakan Hee Jong. Sambil menikmati mie buatan John Woo, Hee Jong pun berkata kepada John Woo bahwa tempat ini layaknya seperti sebuah rumah sakit jiwa karena dihuni oleh orang-orang aneh seperti mereka. Ia pun juga berpesan kepada John Woo agar berhati-hati dengan para penghuni yang tinggal di sini, terutama penghuni yang berada di depan kamar miliknya. Hee Jong pun menyarankan agar John Woo segera pindah dari penginapan Eden.
Demi meyakinkan John Woo, Hee Jong pun berujar, "Lihatlah mata mereka. Tatapan mereka seakan-akan seperti menyimpan sesuatu yang kita tak tahu apa yang sedang mereka rencanakan." Seusai makan, John Woo pun mulai berjalan kembali menuju kamar miliknya. Namun saat hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Nombok berada di sampingnya sembari terus menatap ke arah dirinya. Emosi John Woo pun memuncak dan langsung membentak Nombok yang berada di depannya. Namun Nombok hanya terdiam saja dan terus menatap ke arah Jong Won. Melihat tingkah aneh Nombok, John Woo pun memutuskan tak menghiraukannya dan lantas pergi memasuki kamar miliknya. Tanpa sepengetahuan John Woo, ternyata Nombok sedang memegang pisau yang dia sembunyikan di balik punggungnya. Saat John Woo sedang tertidur lelap, tiba-tiba dirinya terbangun oleh suara berisik yang terdengar dari luar kamar miliknya. Ketika melihat apa yang sedang terjadi, ternyata Hee Jong, penghuni kamar 310, sedang terlibat pertengkaran dengan Dae Jong, si pria pelontos waktu itu. Hee Jong marah dan menuduh Dae Jong telah memasuki kamar miliknya. Tapi tiba-tiba muncullah sosok yang sangat mirip sekali dengan Dae Jong. Melihat hal itu, Hee Jong dan juga Jong Woo begitu sangat terkejut. Dan ternyata dia adalah kembaran dari Dae Jong yang selama ini tak pernah mereka ketahui. Mengetahui hal itu, Hee Jong pun semakin naik pitam dan menganggap mereka semua telah mempermainkan dirinya dan merencanakan ini semua. Dalam emosi yang tak tertahankan, Hee Jong pun hendak mengajar Dae Jong. Namun tiba-tiba penghuni kamar 302 yang bernama Ki-yuk menghadang dirinya dan memintanya untuk tak melakukan hal itu. Setelah melewati malam yang begitu tegang, esok harinya John Woo pun mulai bekerja untuk pertama kalinya. Saat akan meninggalkan penginapan, John Woo disapa oleh ibu kos. Ibu kos meminta maaf akan kejadian semalam yang mungkin membuatnya merasa tak nyaman. Namun di akhir pembicaraan tersebut, ibu kos memberitahu John Woo bahwa Hee Jong hari ini akan keluar dan pindah dari tempat ini. John Woo pun mengakhiri pembicaraan tersebut dan pamit untuk pergi bekerja. Namun baru saja melangkahkan kakinya, dengan nada aneh ibu kos pun memanggilnya dan berkata, "Penghuni di sini tinggal orang-orang yang baik-baik saja, bukan?" Tanpa disadari oleh John Woo, ucapan dari ibu kos adalah pengalian bagi John Woo agar tak curiga jika Hee Jong tiba-tiba menghilang. Karena hari ini si kembar Dae Jong serta Nombok akan mengeksekusi Hee Jong dan menyiksanya di lantai 4. Di saat bersamaan, Hee Jong yang kala itu sedang menikmati tidurnya, tiba-tiba dirinya terbangun oleh mimpi buruk yang dialaminya. Saat dirinya beranjak dari ranjang miliknya, tiba-tiba dirinya mendengar suara berisik yang terdengar dari lantai 4. Dengan rasa marah serta penasaran, ia pun membawa pisau lalu menuju ke lantai 4 untuk mencari tahu suara apakah itu. Saat berada di ruangan lantai 4, Hee Jong pun mulai mencari dari mana asal suara dentuman tersebut. Satu persatu kamar pun mulai disusuri oleh Hee Jong hingga akhirnya dirinya terhenti di depan salah satu kamar. Dan betapa terkejutnya saat dirinya menemukan seorang laki-laki terikat tak bernyawa di sebuah kursi dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Saat dirinya hendak berbalik arah, tiba-tiba Dae Jong memukul kepala Hee Jong hingga membuatnya tak sadarkan diri. Di tempat yang berbeda, Jungwa, polisi wanita yang berada di sekitaran kawasan penginapan Eden, mulai menemukan bukti-bukti tentang kematian beberapa kucing waktu itu. Berkat bantuan dari CCTV, dirinya pun menemukan pelaku dalam kasus tersebut. Dan ternyata pelakunya adalah salah satu penghuni dari penginapan Eden yang bernama Dae Jong. Jungwa pun bergegas menuju ke penginapan Eden untuk mencari keberadaan dari Dae Jong. Sesampainya di sana, Jungwa bertemu dengan ibu kos pemilik penginapan Eden. Lantas ia pun mulai menanyakan tentang keberadaan Dae Jong kepada wanita tua tersebut. Dan seperti sudah mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Dae Jong, ibu kos pun berujar kepada Jungwa, "Padahal aku sering sekali melarangnya, namun tetap saja dia melakukannya. Sebenarnya dia itu orang yang baik, tapi karena mentalnya sedikit terganggu, kadang dia sering melakukan hal-hal yang aneh." Setelah dipertemukan dengan Dae Jong, Jungwa pun membawa Dae Jong menuju ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Setibanya di kantor polisi, Jungwa pun mulai menanyakan mengapa dirinya bisa setega itu membunuh puluhan kucing dengan cara yang keji. Dengan tertawa cekikikan seperti biasanya, Dae Jong pun berkata, "Aku hanya membunuh seekor kucing," sembari mengganggu polisi lainnya dengan menembakinya menggunakan pistol mainan miliknya.
Melihat kelakuan aneh yang dilakukan Deok Jong, rekan-rekan Junghwa pun meminta untuk segera melepaskannya. Meski masih merasa belum puas atas jawaban Deok Jong, dengan sangat terpaksa Junghwa pun melepaskan dirinya. Rasa penasaran yang masih menyelimuti pikiran Junghwa membuat dirinya bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sisi lain, Hik Jong yang disekap di sebuah kamar di lantai 4 dan mencoba untuk melepaskan diri. Di saat dirinya berhasil melepaskan ikatan di tangan dan kakinya, lantas ia pun mencoba menelepon salah satu polisi yang dikenalnya. Tapi sungguh disayang, baru saja dirinya terhubung ke polisi tersebut dan mencoba untuk meminta tolong, tiba-tiba ponsel miliknya mendadak mati. Dengan mengendap-endap, ia pun berusaha keluar dari ruangan tersebut. Tapi naas bagi Hik Jong, dirinya kepergok oleh Ki-yuk. Untuk kedua kalinya, ia pun harus rela menerima hantaman palu hingga membuatnya kembali tak sadarkan diri. Di tempat yang berbeda, tak jauh dari penginapan Eden, terdapat sebuah klinik gigi. Di sana terlihat seorang dokter gigi bernama Munju yang ternyata merupakan bagian dari penghuni penginapan Eden. Munju adalah orang yang paling disegani dan ditakuti oleh para penghuni penginapan Eden. Di tempat lain, Junghwa yang baru saja tiba di depan penginapan Eden, namun entah mengapa tiba-tiba dirinya begitu enggan kembali ke tempat tersebut. Dengan rasa letih yang dia rasakan, ia pun memaksakan langkah kakinya menuju lantai 3 tempat di mana dirinya tinggal. Ketika sudah berada di dalam kamar, ia mencoba untuk merapikan salah satu atap yang sedikit rusak. Tapi tanpa sengaja ponselnya terjatuh di bawah kolong ranjang miliknya. Ketika hendak mengambil ponsel miliknya, tanpa disengaja ia menemukan sebuah buku diari milik dari penghuni sebelumnya. Di dalam diari tersebut, Junghwa menemukan beberapa kalimat-kalimat yang aneh. Melihat isi diari yang begitu aneh membuat pikiran Junghwa pun menjadi tak nyaman. Hingga ia pun memutuskan untuk pergi keluar mencari minuman agar terlupa akan hal tersebut. Tak lama setelah Junghwa pergi, datanglah seorang laki-laki berkaus hitam di penginapan Eden. Yang ternyata dia adalah seorang detektif polisi yang waktu itu ditelepon oleh Hik Jong. Polisi tersebut datang untuk menjemput Hik Jong yang ternyata adalah seorang buronan dari kepolisian. Saat bertemu ibu kos, polisi tersebut pun mulai menanyakan tentang keberadaan Hik Jong. Namun untuk kesekian kalinya ibu kos pun berbohong dengan mengatakan bahwa pria itu telah kabur dan tak membayar uang sewa kamar miliknya. Untuk memastikan perkataan pemilik kos, detektif itu pun mencoba melihat kamar Hik Jong dan benar saja Hik Jong sudah tak berada di dalam kamarnya. Setelah mengetahui Hik Jong tak berada di dalam kamarnya, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan penginapan tersebut. Namun ketika berada di luar gedung, sang detektif berpapasan dengan Junghwa. Lantas ia pun menyapa dan mencoba menanyakan tentang keberadaan Hik Jong. Junghwa pun berkata, "Aku mengenalnya tapi kami tidak terlalu dekat karena aku penghuni baru di penginapan ini." Sang detektif pun mencoba kembali menggali informasi kepada Junghwa. Dirinya menanyakan apakah Hik Jong akhir-akhir ini memperlihatkan sesuatu yang aneh. Karena tiba-tiba Hik Jong menelpon dirinya dan meminta tolong karena ada seseorang yang akan membunuhnya. Sedikit terkejut, Junghwa pun bercerita memang Hik Jong sempat berselisih dengan para penghuni di sini karena dirinya sering menakut-nakuti para penghuni di sini. Junghwa pun menegaskan, tapi itu mungkin hanya anggapanku saja. Melihat sedikit ada yang mencurigakan, detektif itu pun memberikan kartu nama miliknya kepada Junghwa. Ia pun berpesan kepada Junghwa jika dirinya mengingat sesuatu atau terjadi sesuatu hal untuk segera menghubungi dirinya. Setelah berpamitan dengan Junghwa, polisi itu pun kembali ke dalam mobilnya. Baru saja dirinya memasuki mobil, tiba-tiba lehernya dicekik dari belakang oleh seorang pria yang ternyata adalah Ki-yuk, penghuni kamar 302. Saat sang detektif mulai kehabisan nafas, untung saja ke lengan dari Ki-yuk dimanfaatkan oleh detektif tersebut untuk menyerang balik ke arah Ki-yuk. Pergulatan di dalam mobil pun tak terhindarkan. Dan tanpa disadari oleh mereka berdua, seorang pria bernama Munju melintas di dekat mobil tersebut. Melihat keganjilan dari mobil tersebut, Munju pun melangkah bergerak menghampiri mobil tersebut. Saat berdiri di samping mobil tersebut, terlihat sang detektif telah tewas tertusuk pisau milik dari Ki-yuk. Dengan wajah dingin tanpa rasa takut, Munju pun membuka pintu mobil tersebut dan membiarkan detektif itu tergeletak begitu saja. Kemudian dirinya membuka pintu belakang mobil sembari melihat ke arah wajah Ki-yuk.
Dan tanpa basa-basi, ia pun menancapkan sebuah jarum suntik yang berisi obat penenang miliknya. Sambil menikmati penderitaan yang dia alami oleh Ki Hyuk, Unju pun berkata, "Dirimu merupakan produk yang telah gagal. Aku di sini menciptakan sebuah seni, bukan hanya sekedar membunuh. Di sini kita punya peraturan." Lalu dengan kejam, Unju pun mencekik leher Ki Hyuk hingga tewas. Di suatu pagi di kantor polisi, nampak Junghwa yang masih penasaran tentang kasus yang sedang ia selidiki. Ketika dirinya sedang menatap ke arah jendela, ia melihat seorang wanita sedang memandangi kantor polisi dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Junghwa pun mencoba menghampiri wanita tersebut dan mulai menanyakan tentang apa yang dia lakukan. Wanita itu pun mulai bercerita kepada Junghwa bahwa suaminya tiba-tiba menghilang dan tak dapat lagi dihubungi. Lalu ia pun mulai menunjukkan foto suaminya kepada Junghwa. Dan betapa terkejutnya Junghwa, ternyata suami dari wanita ini adalah orang yang dilaporkan hilang beberapa waktu yang lalu di daerah dekat penginapan Eden. Dan ketika mulai melihat berkas-berkas yang diberikan oleh wanita itu, Junghwa mendapatkan fakta ternyata laki-laki tersebut tinggal di penginapan Eden yang berada di lantai 3. Lantas Junghwa mencoba menanyakan apakah ada hal aneh yang terlihat dari suaminya akhir-akhir ini. Wanita itu pun bercerita suaminya pernah berkata kalau penginapan yang ia tinggali sangatlah menakutkan karena para penghuninya memiliki sifat-sifat yang sangat aneh. Mereka pun berusaha untuk mencoba membunuhnya. Junghwa yang mendengar hal itu membuatnya mulai berpikir dan meyakini pasti ada sesuatu yang telah terjadi. Di tempat lain, Munju beserta lainnya mulai mengeksekusi Hikjong, penghuni kamar 310. Tanpa rasa belas kasihan, Munju pun menyiksa Hikjong dengan cara mencabuti gigi-gigi miliknya. Hikjong yang terikat di atas ranjang hanya bisa mengerang-erang kesakitan. Di waktu yang berbeda, Junghwa pun mulai mencari informasi tentang Tae-Ukjong dengan mendatangi rumah yang dulu ditinggali oleh Tae-Ukjong. Sesampainya di sana, dirinya bertemu dengan paman dari Tae-Ukjong. Junghwa pun mulai menanyakan tentang latar belakang dari Tae-Ukjong. Paman itu pun bercerita bahwa mereka berdua memanglah anak-anak yang sangat aneh. Pernah di suatu ketika dirinya disulut api oleh mereka berdua hingga akan membuatnya terbunuh. Namun kala itu tak ada seorang pun yang percaya akan ceritanya. Lantas Junghwa pun meminta kepada pria tersebut untuk menunjukkan foto masa kecil dan juga benda peninggalan milik mereka. Pria itu pun memberikan sebuah kunci gudang tempat dirinya menyimpan benda-benda tersebut. Junghwa pun mulai mencari benda-benda milik dari Tae-Ukjong. Lalu pria itu menunjukkan sebuah kardus yang dulu ia dapatkan dari panti asuhan tempat mereka dulu tinggal. Lantas kemudian Junghwa pun membawa kardus tersebut. Setibanya di rumah, Junghwa pun mulai membuka isi dari kardus tersebut. Dari dalam kardus tersebut, Junghwa menemukan sebuah kaset video. Ia pun mencoba memutar dan melihat isi dari kaset video tersebut. Seketika wajah Junghwa pun dibuat tercengang oleh isi dari video tersebut. Di dalam video itu, si kembar Tae-Ukjong terlihat menyiksa seekor hewan. Dan tak kalah mengejutkannya, ternyata di video itu muncul sesosok wanita yang ternyata adalah ibu kos pemilik penginapan Eden. Di malam yang sama, saat Junghwa berjalan pulang menuju penginapan Eden, tanpa diduga ia melihat si kembar Tae-Ukjong sedang membawa sebuah karung yang hendak dimasukkannya ke dalam sebuah mobil. Mencurigai gerak-gerik dari si kembar Tae-Ukjong, Junghwa pun mencoba untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Namun saat dirinya bersembunyi dan mengamati gerak-gerik si kembar Tae-Ukjong, dirinya dikejutkan oleh kemunculan Munju yang tiba-tiba berada di belakangnya. Tanpa banyak basa-basi, Munju pun langsung menyapa si kembar Tae-Ukjong. Lantas ia pun menanyakan apa yang sedang kalian lakukan. Melihat kemunculan Munju membuat mereka pun menjadi sangat ketakutan. Karena mereka takut akan dibunuh seperti Ki Hyuk waktu itu karena kecerobohannya. Tae-Ukjong pun berkata mereka diperintah oleh BBM si ibu kos untuk membuang sampah sebagai ganti biaya gratis selama mereka menginap di sini. Lalu Munju pun memanggil Junghwa yang sedang bersembunyi di belakangnya. Kemudian Munju menjelaskan kepada Junghwa bahwa mereka berdua sedang membuang sampah. Namun Junghwa tak percaya begitu saja. Ketika dirinya melihat kantong tersebut, Junghwa melihat sebuah noda yang terlihat seperti sebuah darah. Hingga Junghwa pun meminta kepada Tae-Ukjong agar membuka dan memperlihatkan isi dari kantong tersebut.
Dengan wajah sinis karena melihat kecurigaan dari Jongwoo, Dae-ujong pun meminta kepada Jongwoo agar membuka sendiri kantong tersebut. Moonjo pun menegaskan perkataan Dae-ujong dan minta kepada Jongwoo untuk membukanya sendiri, agar dirinya tak lagi curiga terhadap mereka berdua. Dengan perasaan berdebar-debar, Jongwoo pun mulai membuka dan melihat isi dari kantong tersebut. Ia pun dibuat terkejut melihat isi dari kantong tersebut, yang ternyata berisi beberapa bangkai seekor kucing. Melihat wajah Jongwoo yang masih terlihat shock akan kejadian itu, Moonjo pun mulai mengajak Jongwoo pulang ke penginapan Eden. Dalam perjalanan menuju ke penginapan, Moonjo pun menawari Jongwoo untuk menikmati sekaleng bir agar dirinya terlupa akan kejadian yang baru saja terjadi. Di dapur penginapan Eden, Moonjo terlihat berdiri menuju lemari es, lantas mengambil sebuah tepak yang berisi beberapa daging cincang, dan kemudian meminta Jongwoo untuk mencicipinya. Tanpa rasa curiga, Jongwoo pun memakan daging tersebut. Ketika daging itu sudah berada di dalam mulutnya dan dirinya mulai mengunyah daging tersebut, ia merasakan sesuatu yang aneh muncul dari rasa daging tersebut. Daging apakah sebenarnya yang telah diberikan Moonjo kepada Jongwoo? Serta motif tersembunyi apa yang sedang dipersiapkan Moonjo untuk Jongwoo? Saksikan kelanjutan alur cerita dari film Stranger from Hell di video berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat, terus berkarya. Salam 10 malam.